Puji Tuhan, shalom. Kurang semangat lagi, shalom. Haleluya. Saudara, hari ini kita memasuki bulan ke-12 di akhir tahun 2022. Sekaligus juga kita masuk ke dalam bulan yang mungkin sangat-sangat kita nantikan atas kelahiran Tuhan. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan bersama-sama. Sebenarnya setiap bulan tuh bulan yang sangat istimewa, saudara. Karena setiap bulan pastinya kita merayakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Tapi pada bulan ini, saudara, kita mau merayakan atas kelahiran Tuhan Yesus. Dia lahir, dia datang ke dunia, bahkan dia menebus kita. Dan dia menyelamatkan hidup kita dan membebaskan kita, menjadikan kita sebagai umat pemenang, amin. Pagi ini kita mau sama-sama, kita mau angkat setiap syukur kita. Kita mau angkat setiap sembah kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena dia telah lahir ke dunia ini. Dia menghampiri setiap kita. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Mari kita angkat suara kita. Kita angkat suara kita, kita mau menyembah dia. Kita mau sembah dia, Raja yang hidup, Bapa yang kekal, penasehat ajaib.
bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Bapa. Kau hampiri setiap kami Tuhan. Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku, Kau bebaskan kami Tuhan. Penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kau lahir ke dunia, Kau datang kami, Kau selamatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada kata lain yang dapat kami katakan selain kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tarik hidup kami, Kau tarik hidup kami dari dosa Tuhan. Kau selamatkan kami Tuhan Yesus. Atas kelahiran-Mu kami dapat bebas. Shikaya gala bala 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 bala. Shikaya gala la 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 la. Gala bala 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 bala. Akaya gala la 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 la. Ya gala la 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 la. Segala pujian, hormat serta syukur. Jesus. Shikaya gala la 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 la. Shikaya gala bala 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 bala. Kami dapat merasakan hadirat-Mu di sini Tuhan. Kami dapat merasakan lawatan-Mu. Jesus. Shikaya gala la 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 la. Ya gala bala bala bala. Shikaya gala la 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 la. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita renungkan setiap pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengorbanan kami bukan apa-apa Tuhan Yesus. Jadi lelah kami, kesakitan kami bukan apa-apa Tuhan Yesus. Tidak pernah sebanding dengan karya-Mu atas hidup kami. Kau ubahkan kami menjadi sempurna. Sempurna dan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Shikaya gala la 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 la. Biar segala kemuliaan kami naikkan padamu Tuhan Yesus. Kau yang memerintah atas dunia ini Tuhan. Kau yang memerintah atas hati kami, atas pikiran kami Tuhan. Biar Engkau yang ikut andil turut campur tangan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Amin. Shikaya gala la 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 la. Di tempat yang maha
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, setiap janji kebenaran firman-Mu yang kami deklarasikan ini setiap hari Minggu Tuhan. Kami percaya bahkan setiap hari ini akan kami nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami yang percaya, kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Pak buat siang hari ini Tuhan. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu tinggal atas bangsa kami ini. Berkati pemimpin yang sudah Engkau percayai ada tinggal bagi bangsa kami ini. Bapak Jokowi Dodo beserta Ma'ruf Amin. Bahkan jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun, roh takut akan Tuhan akan selalu ada dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan ketulusan hati mereka Tuhan. Sehingga bangsa ini semakin hari semakin naik, semakin menjadi bangsa yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa Israel, bangsa Indonesia ini adalah bangsa Israel. Kami percaya sebagaimana Engkau menuntun bangsa Israel, demikian juga Engkau yang akan menuntun bangsa ini membawa kepada kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu, Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya, bahkan Bapak Wiwiko Mulyono beserta wakilnya Tuhan, bahkan Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi di tempat ini beserta ketiga wakilnya Tuhan. Kami percaya hamba-hamba-Mu ini Engkau pasti memberikan kekuatan, umur yang panjang Engkau berikan bagi hidup mereka, kekuatan yang daripada-Mu Engkau berikan bagi hidup mereka, supaya lewat mereka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kau berikan kekuatan dalam hidup mereka Tuhan. Istri bahkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Setiap pelayanannya Engkau pasti buat berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mulai dari lantai 16 hingga lantai basement sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Sehingga setiap tempat ini Tuhan akan membawa dampak yang begitu luar biasa Tuhan. Tempat ini akan menjadi satu kesukaan sukacita yang begitu luar biasa Tuhan. Karena ada di tempat ini ada Obed Edom, ada rumah Tuhan yang selalu terpelihara ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya Aston ini menjadi berkat bagi setiap orang dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Kepada Bapak Pendeta Edi Wagino. Tuhan kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan. Tetapi ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Hingga hamba-Mu ini sampai ini
saat ini ada di tempat ini Tuhan, sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Kami percaya lewat firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau urapi mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Setiap kalimat huruf yang keluar dari hamba-Mu ini berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga umat-Mu yang hadir saat ini, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang mempunyai beban berat Tuhan, hari ini Tuhan berikan kelegaan. Iman kami yang hari ini sedang suam-suam kuku, Tuhan pasti memberikan semangat yang baru, hati yang baru, roh yang baru akan menyala-nyala dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yang miskin akan diperkaya dalam nama Yesus. Yang buta akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kira nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ingin melihat lambaian tangan umat-umat pemenang. Haleluya. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau agungkan nama Dia. Kami datang bersama-sama Tuhan untuk membawa setiap pujian dan penyembahan kami. Kami satukan setiap suara dan nyanyian kami ke hadapan-Mu. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan lebih lagi saudara.
saudara? Amin. Jangan lupa minggu depan datang Natal gereja kita. Jam berapa? 4, mantap. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost minggu ini. Shalom saudara, tahukah Anda setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33.
saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita. Dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal. Amin. Sebab Yesus adalah penasehat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dan dia Raja yang damai. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami meyakini dan percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Bahkan Engkau telah mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami yang begitu besar. Tuhan, ampuni kami. Kau melayakkan kami Tuhan untuk kami boleh kembali melayani beribadah, menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Worship leader, singer, imam musik, pemandu LCD, soundman, para pendoa syafaat, melalui doa-doa mereka juga lah Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan pakai mereka tuh. Terlebih gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Rudi Siregar, Ibu Vivi Manik dan anak-anaknya. Tuhan berkati. Bahkan juga pengembalanya di tempat ini. Perluas Tuhan.
perbesar. Dan lebih banyak lagi Tuhan mengirimkan banyak jiwa-jiwa ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat firman-Mu. Bahwa setelah ibadah ini Tuhan ada penyerahan anak. Biar ibadah penyerahan anak berlangsung dengan baik Tuhan. Setiap anak yang diserahkan kepada Tuhan terus bertumbuh dewasa. Jadi anak yang takut Tuhan. Hormat sama kedua orang tuanya. Bahkan juga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas pintu anugerah-Mu yang Kau buka buat kami. Khususnya buat hamba-Mu untuk melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Tadi saya sudah dikasih izin untuk buka masker. Sehingga saudara bisa lihat saya langsung. Ya. Ada pepatah yang sering kali kita ucapkan. Nggak kenal nggak sayang. Intinya kalau nggak kenal, kita nggak bisa saling menyapa saudara. Ya, kalau saya buka masker, barangkali sekali waktu kita ketemu di jalan, Bapak Ibu berkenan menyapa saya. Kalaupun saya ingat saya bisa menyapa duluan, saling menyapa. Kita jangan kalah sama semut saudara. Kalau saudara perhatikan semut ya, dia berpapasan, dia pasti berhenti mereka. Gak tahu apa yang diobrolkan, tapi yang jelas mereka berhenti dulu. Mereka bincang-bincang dulu. Bapak Ibu, pagi tadi oleh anugerah Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Selama berpuluh tahun saya keluar kalau khotbah bawa cari kertas gini. Inilah gaya saya. Saya gaptek gitu kalau bawa iPad, pernah dulu baterainya habis, hilang sudah. Saudara, masing-masing pendeta punya gaya sendiri, saudara, punya satu cara sendiri. Saya ingat tentang Daud dan Saul. Satu hari Daud mau berperang melawan Goliat. Jadi Saul bilang begini, "Hud, lu pakai nih baju perang yang ini," dia bilang. Jadi dipakailah sama Daud kan waktu itu. Pakai punya pakai. Begitu dipakai, habis pakai, mau jalan susah gitu. Ya, mau jalan susah, sulit, berat banget baju perang itu. Lawan Goliat, akhirnya dia lepas saudara. Dia lepas, dia diambil ketapel ya. Benar-benar dia tembak ke jidatnya Goliat, mati saudara Goliat. Nah saudara, inilah cara saya, gaya saya, mungkin beda dengan orang lain. Nah oke, kita lewat aja itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siang ini saya memberikan satu tema di Kejadian 26 ayat 13. Kejadian 26 ayat 13 saya bicara tentang Ishak, garis keturunan Abraham. Ya, Abraham, Ishak dan satu lagi. Nah itu dia. Jadi saudara, Ishak hidup di masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Kelaparan, Alkitab mencatat itu bukan kelaparan yang pertama. Berkali-kali. Ya mungkin model pandemi sekarang lah. Ya bertahun-tahun. Udah hampir mau 3 tahun ya. Gitu. Saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita menghadapi kesukaran ini. Supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk menjadi sebuah kesombongan nih, gua nih, walaupun susah gua nih hebat. Bukan. Tapi kita mau memperlihatkan keperkasaan tadi, Allah yang perkasa dikatakan. Ya, Raja Damai. Supaya orang lihat ada Tuhan yang perkasa dalam hidup kita. Di masa sukar kita tetap ya diberkati oleh Tuhan. Hidup berlimpah di masa-masa sukar. Ya, kita lihat Kejadian 26 ayat 13, firman Tuhan berkata, dan orang itu, Ishak maksudnya menjadi kaya. Boleh gak orang Kristen kaya? Boleh. Tapi tujuannya jangan ingin
kaya. Tujuannya cari Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau semuanya sudah ditambahkan berarti saudara siap-siap jadi orang kaya. Supaya lewat kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Haleluya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, masa sekarang ini akan datang masa yang sukar. Sudah dinubuatkan 2000 tahun lebih bahwa hari-hari ini yang kita sedang alami ini itu akan terjadi. Nggak bisa dipungkiri lagi. Ya, nggak bisa ditolak dalam nama Yesus, nggak bisa. Gitu ya. Tetap keadaan itu akan sukar. Gempa, banjir, longsor, gitu. Tadi dikatakan peperangan, betul. Ya, LSM lawan LSM, bangkit di Kerawang ada yang mati satu. Ya, gitu. Entah mati atau gimana, masuk rumah sakit lah. Tapi terkapar itu, ngeri banget di depan hotel RPM itu. Waduh, saya nggak berani lewat waktu itu. Itu terjadi, saudara. Firman Tuhan pasti digenapi. Suka nggak suka, mau nggak mau kita lewati. Oleh karena itu saudara, hari ini kita belajar dari seorang Ishak. Kejadian 26 ayat 1, tolong diklik. Puji Tuhan saudara ya, saudara memiliki pemandu LCD yang luar biasa. Ya. Kejadian 26 ayat 1 firman Tuhan berkata seperti ini. Kejadian 26 ayat 1. Apa biasa kalau multimedia begitu ya. Tempat saya juga begitu, suka udah diketik masuk lemot banget. Karena dia bergantung sama ini ya, wifi apa ya, betul ya. Oke, saya bantu dengan ini. Nanti kita saling berkolaborasi ya. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, di negeri di mana Ishak ada. Ini bukan kelaparan yang pertama, bayangkan. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Tapi saudara lihat, di masa kelaparan yang sedang terjadi, Alkitab mencatat di Kejadian 26 ayat 13, Ishak makin kaya. Heran nggak? Heran. Aneh nggak? Aneh, udah pastilah. Wah, apa sih usahanya Ishak mungkin kalau zaman sekarang? Ya, ini lagi masa resesi nih. Ishak kok resepsi terus kayak jemaat di sini. Amin. Iya. Orang heran nanti. Ya. Kok di jemaat BKP ini ya lagi masa resesi gini mereka tetap happy. Nah, amin. Puji Tuhan. Tunjukkan kepada dunia yang sedang resesi ini. Ada berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana Ishak bisa diberkati? Kita belajar. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita lihat Kejadian 26. Kita lihat yang pertama kita mau belajar. Ya. Haleluya. Kejadian 26 kita lihat baik-baik. Ayatnya Ishak kedua. Kita lihat Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Garis bawahi, janganlah pergi ke Mesir. Ada apa di Mesir? Di Mesir orang Israel diperbudak. Makan enak, tapi mereka diperbudak. Diseberangkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, meskipun kita diberkati, mau gak kita diperbudak sama dosa? Tentunya kita nggak mau, saudara. Jadi apa Pak remanya Pak? Yang pertama, tetaplah hidup dalam hidup yang baru. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku, kata Rasul Paulus, dan mengarahkan hidupku ke depan. Saudara, kalau saudara mau hidup berlimpah di masa susah, jangan lagi kembali ke masa lalu. Yang setuju katakan amin.
kalau marah kebun binatang keluar. Sama istri, sama anak, sama suami misalnya. Ya, itu nggak boleh lagi. Sumpah serapah. Ya. Saudara, mari. Yang pertama, hiduplah dalam hidup yang baru. Alkitab mencatat. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Waktu bangsa Israel mau kembali ke Mesir, dia ingat bawang prei, daging yang enak-enak. Sampai mereka bilang dulu ya di padang gurun itu, Musa, ngapain kau bawa kami ke sini hanya untuk kami jadi mati, dia bilang gitu ya. Betul gak? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Gitu. Nah, Mesir bicara tentang kehidupan yang lama. Jangan lagi. Saudara, dulu hidup saya nakal banget, saudara. Betul, nakal. Saya terikat narkoba 15 tahun. Narkoba 15 tahun. Saya bisa jual baju celana nuker buat narkoba loh. Berarti kan udah terikat banget ya. 15 tahun saya. Setelah saya bertobat, itu teman-teman yang lama datang. Ho katanya. Nama saya kan kalau saya Cina Medan. Orang Medan kan namanya Aho, Asyong, Aseng, Akun, Abi, Akau. A semua. Saya kebagiannya Ahok. Bukan Ahok itu BTP bukan. Nah saudara, dia bilang, Hok, mau gak Hok katanya? Tahu gak saudara, dibawain apa? Dibawain ganja. Obat-obat ekstasi, obat-obat maksiat yang gak perlu saya sebutkan lagi lah. Gitu. Jadi nawarin lagi ketika keadaan saya udah baik waktu itu. Udah bener bahkan. Saya bilang, aduh maaf ya, gue udah gak pakai gituan lagi. Keren katanya gitu. Keren lu katanya. Kok bisa begitu? Ya saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Katanya. Ya, yang dia tahu kan saya dulu agamanya ini cung-cung celep. Acung-acung tancelep. Itu agama saya dulu. Iya, jadi saya nggak nyebutin agama yang lain lah, nggak boleh kan ya. Kalau kita berdiri di mimbar nggak boleh nggak ceritain agama yang lain. Pokoknya ceritanya cung-cung celep lah, acung-acung tancelep, nah gitu. Itu agama saya dulu waktu di Medan. Nah, setelah saya di penjara, saya ketemu Yesus, ya Tuhan ubah iman saya kepada Dia, gitu. Karena di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Amen. Ya, jadi saudara, yang pertama tinggalin hidup yang lama, ya, gitu. Semuanya sia-sia kata lagu. Ya, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Gimana imam musik nih, imam musik bantu ya. Ya kita nyanyi. Kita santai aja ya, kita jangan terlalu tegang. Kalau saudara lihat saya juga jangan, baik nanti ada laler lewat masuk loh. Gitu ya. Jadi saudara, Tuhan mau kita tinggalin hidup kita yang lama. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu hidup saudara yang lama itu apa. Saya nggak tahu. Kalau saya banyak lah hidup saya yang lama itu. Ya, cara bicara saya yang kasar. Dulu saya kalau marah mukul anak saya dua-duanya perempuan. Ya, anak saya dua-duanya perempuan. Yang paling besar sudah punya anak 2. Oh, saya udah jadi engkong. Ada yang udah jadi opa sini? Udah ya? Wah, udah. Udah jadi opa ya Pak ya? Aduh, rasanya tua banget ya kita ya. Padahal kita masih muda umurnya. Kesebut opa tuh udah tua gitu. Anak saya pertama udah 2. Yang kedua mau nyusul. Jadi udah mau jadi engkong 3 cucu nanti. Terus di tengah-tengah itu ada anak saya umur 8 tahun. Ya, gitu. Nah ini. Jadi mari saudara, malu sama umur nih. Malu sama gelar engkong. Ya engkong katanya gitu. Jadi saudara, ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang semuanya sia-sia, katakan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ayo serahkan sama Tuhan hidup ini. Jadikan persembahan di mezbah Tuhan. Tuhan pakai saya di gereja ini. Baik jadi aser, kolektan, apa aja Tuhan saya mau. Padaku seperti besok Natal kita di Lapas 2 Karawang. Lapas 2 Karawang tempat saya dilahirkan. Lapas 2 Karawang itu buat saya pasungan saya, palungan saya. Ya. Palungan tempat di mana Yesus lahir di hati saya. Biar Natal ini siapkan palungan hati saudara yang bersih, yang baru. Jangan yang lama. Yang lama itu penuh noda, kotor, jijik. Seperti tadi awal ibadah pertama saya katakan bahwa palungan itu indah diucapkan, enak didengar. Ya. Tapi sesungguhnya palungan itu tempat yang kotor. Jangankan ya kita dekatin gitu. Kadang kita lihat juga jijik ya, ada makanan binatang yang bekas yang muntahannya atau kadang dia puk di situ. Yesus yang adalah raja di atas segala raja, Tuhan yang punya jagat ini, dia rela ya lahir di palungan itu. Saudara, biarlah Natal ini menjadi Natal yang bermakna buat kita. Tanggal 20 nanti Bapak Pendeta Rudi Siregar akan menyampaikan firman Tuhan di Natal itu. Siapkan hati saudara, biar Yesus lahir di hati kita. Sehingga kita berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Tema tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenangnya dari pusat. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kalau kita mau hidup berlimpah di masa-masa susah, poin yang pertama, jangan lagi hidup dalam hidup yang lama. Ya, hiduplah dalam hidup yang baru. Yang kedua, sudah kita lihat, ya, haleluya, ayat 3. LCD tolong bantu kalau sudah. Kejadian 26 ayat 3. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan apa? Selalu kata menyertai itu diikuti oleh berkat. Kalau kita disertai, tandanya kita diberkatin. Gitu. Tapi lihat, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Titik di situ. Apa artinya Pak Pendeta? Yang kedua, kalau saudara mau hidup berlimpah-limpah di masa susah, jangan terikat oleh apapun. Termasuk hobi. Nah, apalagi kalau minggu pergi mancing, hobinya mancing. Waduh, saya doain biar ikannya gak dapet ya. Pak Pendeta, kok doanya begitu sih Pak Pendeta? Ya habis lu mancingnya minggu. Minggu kan Sabat. Gitu ya, orang Israel tuh Sabat itu, waduh, saya waktu itu 2008 ya, pergi ke Israel, pas hari Sabat, lift aja gak boleh jalan loh, saking ekstrimnya mereka ya, betul gak? Gak ada kegiatan, dorong-dorong apa juga gak boleh, bayangin, begitu ketatnya mereka, kita Israel rohani yang dicangkokkan, ya hidup karena kasih karunia, masa gak bisa lebih dari mereka, betul gak? Harusnya kita Taurat lebih Taurat dari mereka. Harusnya kan. Tapi saya percaya hari ini kalau saya lihat wajah saudara. Wajah-wajah yang sudah siap ya diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Mari saudara. Jangan terikat oleh apapun. Satu hari kelak. Entah siang ini nih. Sore malam kita dipanggil pulang. Gak ada yang tahu. Mau yang kaya. Ya miskin. Tua muda. Saudara gak bisa bilang, Tuhan nanti dong,
nih gue kasih 10M nih atau 1T, jangan panggil gue dulu. Nggak bisa. Nggak bisa tetap, kalau Tuhan udah pulang lah, pulang. Pulang nak, rumah lu udah siap tuh. Pulang. Makanya ingat akan hal itu, kita jangan terikat oleh apapun. Ada berkat tabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bantu Pak Rudi Siregar. Pak, apa yang perlu saya bantu Pak? Sila. Saya nang hodong emeng, saya doa aja Pak ya. Oh boleh. Doa orang benar besar kuasanya. Iya. Oleh karena itu saudara mari. Yang kedua jangan terikat oleh apapun. Kita ini hidup di dunia ini mengembara. Kita ini orang asing di dunia ini. Kalau saudara ke Singapura, saudara pasti pulang nggak ke Indonesia? Pulang, karena saudara di Singapura tuh orang asing dianggapnya. Tempat saudara bukan di Singapura, di Indonesia, saudara comeback pulang. Nah saudara, kewargaan negara kita di mana? Secara rohani saya tanya. Di surga. Bilang surga. Saudara pulang pasti ke surga. Amin. Iya. Di dunia ini mengembara. Sementara suatu hari kita pasti pulang. Saya bilang sama keluarga saya. Kelihatannya kalau memang ini lolos papi pulang nih. Cerita ini saya angkat begini. 2015 kan saya kena serangan jantung. Jantung koroner di tengah jalan waktu bawa mobil nih. Waduh ngapa amat ya napasnya. Gitu. Udah gitu pasti jalan. Waduh semakin nyesek. Saya belok ke Hermantoni itu dekat flyover Kerawang itu ada rumah klinik jantung. Dan Pak nggak bisa Pak, ini harus lariin ke Harapan Kita karena alatnya kurang. Akhirnya saya malam jam 11 lah sampai ke Harapan Kita. Di reservasi 6-8 jam nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Begitu cek ya. Jantung, serangan jantung, dingin badan udah. Dan waktu itu dokter bilang harus pasang ring. Waktu dokter bilang pasang ring, saya pas dibawa ke ruang ICU. Di situ Tuhan bicara gini, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dari ayat itu, saya bilang sama dokter, saya gak mau pasang ring. Dokter bilang kalau kamu gak mau pasang ring, kamu tanda tangan ini. Jangan sampai nanti kamu pulang, kamu kenapa-napa. Dokter yang disalahin gitu kan kira-kira. Akhirnya oke, saya bilang. Tapi istri anak-anak saya nangis. Mereka pikir dengan tidak mau pasang ring berarti nih si papinya nyari mati gitu kira-kira ya. Udah siap gini. Jangan gitu dong Pi katanya. Papi gak sayang kita nih. Dianggapnya saya udah mau Vecia, udah mau pulang gitu. Tapi saya sedang menyatakan iman saya kepada keluarga saya dan kepada seluruh jemaat saya bahwa hidup ini sementara dan hidup ini milik Tuhan. Gak ada yang perlu ditakutkan. Gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi saudara, saya di kateter. Begitu di kateter ditemuin 3 penyempitan, 40, 70 dan 99. 99% berarti nyawa saya cuma 1%. Dengan keputusan saya keluarga nangis, gak setuju tadinya. Tapi mau dikata apa karena saya udah sebagai seorang imam, kepala keluarga, ibu-ibu dengar kepala keluarga itu harus dihormati. Hormatilah pemimpinmu di dalam takut akan Tuhan. Ibrani 13 ayat 17. Ketika saudara hormati mereka, berkat Tuhan turun atas saudara. Ya itu betul. Ya, jadi saudara setelah itu udah selesai. 2 tahun kemudian dicek ulang, dikateter ulang, 2 penyempitan yang pertama ini hilang. Saya mau tanya ada dokter nggak di sini? Ada nggak dokter? Saudara, sepanjang sejarah, ya dokter di Harapan Kita itu bilang, Pak ini belum pernah terjadi begini. Namanya kerak ya, itu pasti ada sisa-sisa dikit. Nggak mungkin hilang sama sekali. Tapi ini hilang, saya mau kata bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. 2 penyempitan itu yang 40 dan 70 itu hilang. Yang 99 yang paling berbahaya itu turun. Dan hari ini saya menyatakan dengan iman saya.
saya sudah sembuh total. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Maka itu saudara, ya, hiduplah sebagai orang asing. Jangan terikat oleh apapun. Saudara punya uang satu juga udah gak kesebut lagi. Suatu hari saudara tinggal. Maka kalau ada perayaan Natal, ada pembangunan gereja, sisihkanlah uangmu dikit. Ya, berikan kepada Tuhan. Jangan takut. Tuhan gak pernah berhutang sama saudara, percaya? Ya, dia gak pernah berhutang. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Oh, dahsyat Tuhan kita. Luar biasa. Saya sering diutus pergi ke desa-desa. Saya sering nabur. Apa yang terjadi saudara? Satu ketika ada pengerja saya datang, dia bawa surat. Pak Edi, tolong doain Pak. Ini kalau gol lumayan, dia bilang gitu. Ya sebagai hamba Tuhan bisa apa sih? Kita doain aja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pinjem nama lagi. Kita emang gak punya apa-apa kan. Pinjem nama Tuhan, doain orang. Seminggu kemudian dia datang. Pak, puji Tuhan Pak. Tanahnya udah terjual, dia bilang gitu. Puji Tuhan, tapi Pak ada satu lagi Pak. Nah ini nih. Apa itu? Di depan tanah kita Pak, ada tanahnya Pak Haji katanya. Gak, hajinya haji kaya, dia gak mau jual tanahnya. Nah, habis gimana? Doain Pak Hajinya. Bukannya gue yang doain, tapi lu bangun hubungan sama si haji itu. Doa yang terutama pasti, yang kedua lu bangun hubungan. Bawa jeruknya satu, apel satu ya ke rumahnya. Ya kan itu kebudayaan orang timur sini kan. Anjang sono lah gitu. Akhirnya dia nurut, dia datang kunjungan, terus dan menerus. Si haji itu lunak juga saudara. Haji itu jadi baik dan akhirnya dia beli tanah itu dan dia jual sama orang luar negeri. Saudara tahu gak untungnya waktu dia datang ke rumah? Dia bawa tuh buku tabungannya. Saya lihat 14 miliar. Luar biasa. Terus saya bilang gitu ya. Setelah kamu kasih lihat saya ini terus, Pak, saya mau kasih 1 miliar. Jadi dia kasih saya 1 miliar. Setelah itu berhasil dan 1 miliar itu saya kasih ke rumah Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Karena buat saya 1 miliar itu bukan gak berarti ya, berarti, waduh sangat berarti saudara. Aduh saudara jalan dari sini ke Sumarekon bolak-balik belum tentu ketemu duit ceban loh. Betul gak? Paling cepet tun 100 perak paling gope, koin. Itu pun saudara malu-malu ngambilnya. Kalau saya ketemu uang di jalan 100, kantongin gua. Berkat Tuhan. Nanti kalau ketemu peminta-minta kasih salurkan gitu kan. Iya. Saudara, hidup ini singkat sementara. Jadilah orang asing di dunia ini. Yang punya pikiran, aduh sebentar lagi gue juga pasti pulang nih. Jadi apa yang kita punya itu jangan terlalu pegang pelit. Orang pelit gak masuk surga loh, saya kasih tahu. Coba lihat kanan kiri, muka-muka pelit gak nih, coba. Saya lihat sih muka-muka royal semua nih. Gembalanya royal. Masa jemaatnya pelit, beri tepuk tangan dulu dong. Amin saudara. Ya, janji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya gak mau terikat oleh apapun. Baik oleh harta, ya, oleh apa aja lah di dunia ini. Karena saya tahu hidup ini sementara. Kita hanya orang asing. Yang terakhir. Kejadian 26 ayat 5 dan 6. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Saudara dan saya juga harus dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Dan memelihara kewajibannya, sudah dengar, dipelihara, dijalankan dengan tekun. Bukan begitu masuk kanan keluar kiri. Jangan, kepadaku yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Terus ayat 6. Udah ini ya. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan berbicara
Seperti yang saya sampaikan, cuman mungkin ceritanya beda. Taat pada Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Pagi dan siang ini yang saya kolaborasiin menjadi satu. Inti khotbah saya tentang ketaatan. Saudara, Samuel negur sama Saul. Tuhan tuh sebenarnya gak butuh persembahanmu. Kenapa? Karena Saul bilang gini, kambing domba ini, Raja Agag ini aku sisain untuk Tuhan. Padahal Tuhan bilang, babat semua, sikat habis semua. Perintah Tuhan tuh tegas, betul ya? Sikat semua, jangan sisain. Disisain. Begitu Samuel datang, udah disikat semua belum? Udah, dombanya mengembik. Meh. Nah, itu ada suaranya kan? Ketahuan. Bohong dia. Apa yang terjadi? Samuel bilang, ya, ketaatanmu itu lebih dibutuhkan sama Tuhan. Bukan soal persembahan. Lu taat gak sama Tuhan? Kalau kita taat, pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Hari-hari ini dia sedang mencari hamba-hambanya yang siap melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Oleh karena itu, siapkan hati saudara ya. Kalau Tuhan bilang tabur, tabur. Kejadian 26 ayat 12 kita lihat. Ishak diberkati karena Tuhan bilang, Ishak tabur, dia taat. Apa yang bisa kita tabur? Doa itu yang pertama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. 100 kali lipat terlalu kecil buat kita. Tetapi Tuhan memberkati kita selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara siap terima kekayaan bangsa-bangsa ini, saudara harus siap menabur. Yang pertama tadi saya bilang, luangkan waktumu, hatimu untuk terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan berkarya bagi gereja ini. Taburkan apa yang saudara punya, kepedulian. Saudara lihat keluarga saudara, teman saudara belum bergereja, bawa mereka ke tempat ini. Bilang, di GBI BKP ini ada pembicara-pembicara yang luar biasa di Pura Pitukan. Amin. Engkau akan datang, kau dengar, engkau pulang diberkati dan kau menjadi berkat gitu. Sampaikan kepada mereka. Ya, tanggal 25 ini gembala saya akan menyampaikan isi hati Tuhan. Saksikan sama mereka. Bawa mereka ke tempat ini. Supaya setelah mereka datang, mereka pulang, mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Taburkanlah berkatmu. Jangan sayang, sekali lagi saya bilang. Kalau saudara berani melakukan itu, Tuhan pasti akan menggantikannya. Bukan 100 kali lipat, selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah begitu. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Tuhan suruh saya saksikan apa yang saya saksikan pagi tadi. Sebenarnya saya mau tutup tapi Tuhan bilang, saksikan lagi gak apa-apa. Karena yang siang juga perlu dengar. Jadi gini, berkat ketaatan itu. Satu hari gereja kita mau menyelesaikan hutang. Lumayan besar lah, saya gak perlu ceritakan. Karena saya bangun gereja itu MM-an juga ya. Singkat cerita saya udah bangun gereja, tapi sisa utang sama kontraktor. Ya. Akhirnya tiap minggu kan kita kumpulin. Nah mungkin saya sendiri kan yang bayar. Ya mati yo. Ya jadi saya ajaklah pengerja sama jemaat sama-sama kita selesai. Tiap minggu diumumin. Jadi diam-diam ada salah satu jemaat baru. Kalau datang itu dia foto. Cekrek pulang. Saya lihat aja perhatiin. Nanti kalau pas diumumin dia foto lagi. Cekrek pulang. Gitu. Ya gitu. Tapi dia nggak lakukan apa-apa. Rupanya diam-diam dia lapor sama kokoknya di Lampung. Mungkin dia cerita gini, kok
kasihan lo katanya, gereja saya GBI Sinona namanya. GBI Sinona punya utang. Lumayan gede kok katanya, kasihan. Kokonya mungkin pertama, Dia cerita lagi, Dia cerita lagi, iya mungkin keluar suara. Nggak taunya kelamaan karena disering ngomong, engkonya bilang, iya dah nanti gua bantu. Kayak gitu ya. Itu kan udah nasar ya, udah janji ya. Jadi kalau firman Tuhan bilang di pengkhotbah, orang kalau janji sama Tuhan, kalau dia nggak tepati, maka Tuhan akan merusak pekerjaan tangannya. Mungkin saudara diam-diam, Tuhan nanti kalau gua ada duit, gua mau berkati Pak Rudi nih. Nah hati-hati nih ya. Nasarnya janjinya harus dibayar. Ini saudara janji, diam-diam, nanti kalau gua diberkati Tuhan, gua mau ajak makan di Bu Vivi. Saudara harus ajak itu udah nasar, bentuknya janji. Jadi saudara, singkat cerita, suatu hari si orang Lampung ini ke Jakarta, mau jalan-jalan. Namanya jalan-jalan ngabisin duit kan. Baru sampai ke bandara mau ke hotel dia sakit. Dia sakit. Begitu dia sakit, dia gak punya saudara di Jakarta. Akhirnya dia dibawalah ke Kerawang, ke adiknya ini. Dia tinggal situ 1 hari, 2 hari gitu. Tiba-tiba 1:30 malam dia kesakitan. Ya merintih kesakitan, adiknya telepon. Ya saya lagi tidur enak-enak, bangun gitu. Mata juga lagi merem. Dia telepon, om tolong om. Waduh, jadi melek mata saya nih. Ada apa ya? Kok saya sakit? Lah dalam hati sih, kokoknya kan di Lampung ya. Tapi kok ada di Kerawang? Sakit om, tolong om datang ke sini. Akhirnya saya bangunkan istri saya. Firman Tuhan berkata, di mana ada 2 orang daripadamu sepakat di dunia ini, meminta apapun permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Jadi saya datang nih suami istri doain. Seperti tadi pagi saya bilang, pendeta bisa apa? Jangankan pendeta, dokter pun datang hari itu, saat itu gak langsung sembuh kan? Butuh waktu. Akhirnya kita doa. Doa selesai singkat pulang. Baru mau merem, setengah jam kemudian, udah jam 3 lewat, udah jam 4 lah. Telepon masuk lagi. Dari orang yang sama. Tapi suaranya, beritanya berbeda. Pertama tolong, yang kedua lain nih. Puji Tuhan, dia bilang gitu. Waduh, dalam hati saya, kenapa nih ngomong puji Tuhan? Om, kok saya sembuh? Waduh, dalam hati, puji Tuhan, mujizat Tuhan ya. Doa orang benar, besar kuasanya. Gede hati saya nih, ya kan? Waduh, datang ke rumahnya. Kalau datang pertama kan agak lesu juga, karena ngantuk juga ya. Yang kedua, gagah saya jalannya. Karena udah sembuh. Saya bilang, puji Tuhan Pak. Jadi dia cerita rupanya. Om, saya sakit kekurangan kalium. Orang kalau kekurangan kalium melampaui batas itu bisa mati loh. Ya, itu bahaya, punya penyakit bahaya. Dia harus cepat-cepat disuntik kalium supaya enak badannya. Terus yang kedua om, dia saksi nih. Saya pernah bernasar. Saya pernah berjanji mau bantu penyelesaian hutang di gereja om, dia bilang. Sejak malam itu, dia menjelang pagi itu dia janji. Dia bilang, om saya minta nomor rekening. Waduh, untung saya hafal nomor rekeningnya. 109070896. Saya cepet-cepet kasih saudara. Dari malam itu sampai menjelang pagi, utang gereja GBI Sinona lunas saudara. Haleluya. Coba kalau malam itu saya gak mau datang bisa aja. Betul Pak Rudi? Hak saya kok, saya gembala. Kan ngantuk 1:30. Betul gak? Dimaklum dong. Maklum gak jemaat? Wah kalau gak dimaklum keterlaluan nih jemaatnya. Guyon ya supaya saudara gak ngantuk. Saya bilang Tuhan, untung saya taat. Untung saya dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau enggak, lewat kasih karunia itu. Mujizat itu lewat. Saudara jemaat Tuhan dengar baik-baik. Poin yang pertama, jangan lagi kita ya kembali kepada kehidupan kita yang lama. Amin saudara. Iya. Yang kedua, jangan terikat oleh apapun. Yang ketiga, yang terakhir nih, taat aja lah sama Tuhan ya. Taat.
sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Bilang, Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Tuhan, menyenangkan. Mungkin saudara tanya, Pak Pendeta, apa yang perlu kami taati? Yang pertama, taat kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Jangan mencuri milik Tuhan. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, termasuk hari Minggu. Baik di kul-kul, jangan. Artinya apa? Setia beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara rindu diberkati berlimpah-limpah di masa susah, lakukan itu dengan baik. Ku mau mengikuti, katakan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Ku mau angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Deklarasikan ini. Ya Bapa, Tuhan Yesus selalu menyenangkan hatiku. Mau Tuhan, angkat suaramu. Hidup berlimpah di masa-masa susah, menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, ku mau mengikuti. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Rudi. Setiap engkau yang diberkati oleh Tuhan lebih sungguh-sungguh, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, suami istri anak-anakmu diberkati, ladang usahamu diberkati. Hiduplah taat kepada Tuhan. Ketaatanmu akan menarik hadirat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, kemuliaan Tuhan memenuhi hidupmu hari ini dan ke depan. Bahkan melewati tahun 2022 ini, masuk tahun 2023, tahun yang sukar, engkau akan menjadi pemenang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu siang hari ini, sungguh sangat memberkati setiap kami.
Terima kasih Tuhan, pakai dan berkati hamba-Mu yang jika sebentar kembali ke Kerawang, tuntun pimpin langkahnya, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya semua kita di dalam ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua, kita diberkati. Boleh lambaikan saudara, lambaikan tangan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari biarlah setiap kita bukan hanya sebagai pendengar tapi pelaku. Sebab ketika kita menjadi pelaku dan mengerjakan firman itu, maka di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, taat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, siang hari ini tidak berkebetulan bahwa gereja kita sebentar akan membawa satu keluarga, yaitu keluarga Richard dan juga Vero, yang dimana Tuhan telah anugerahkan seorang putri di tengah-tengah mereka, dan sebentar ini kita akan memberkati keluarga ini, khususnya anak yang dikasihi, sebab telah Tuhan anugerahkan bagi keluarga yang baru ini tahun yang lalu, ya, pemberkatan juga di tempat ini. Dan Tuhan telah memberkati keluarga Richard Hendrickson dan juga Verolin Harsono dengan seorang putri di tengah-tengah mereka yang terlahir tanggal 29 Oktober 2022 yang diberi nama Chelsea Nora Gracia. Anugerah Tuhan. Dan bahkan oma-opanya, opungnya pun turut menghantarkan bersama-sama. Puji Tuhan. Banyaklah yang kau berkat. Banyaklah Kau berbuat amin di dalam hidupku. yes rancangan indahmu yes terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Mari angkat tanganmu. Nyata dalam hidupku. Katakan kepada Dia. Mari saya jemput. Saya undang Saudara Richard dan juga Vero. Ora la bashana. Yes. Naik ke atas mimbar. Buat kasih setia di dalam hidup. Kita percaya keluarga di tempat ini sungguh sangat bersyukur. Semua kita jemaat Tuhan, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Turun keyboard, alunkan pujian ini. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sebelum sebentar kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan yaitu Chelsea Nora Gracia ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 19 ayat yang 13 berkata demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Gereja Betel Indonesia tidak mengenal yang namanya baptisan anak.
akan tetapi penyerahan. Sebagaimana ketika Yesus lahir dan berumur 8 hari, dibawa ke rumah Tuhan dan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya gereja ini yang dibawa Gereja Betel Indonesia, hal yang sama untuk meneladani bagaimana Yesus Kristus dibawa ke rumah Tuhan. Maka demikianlah keluarga di tempat ini dengan iman mereka membawa putri mereka, Chelsea Nora Gracia. Itu sebabnya siang hari ini, biarlah semua kita jemaat Tuhan mengucap syukur, katakan amin. Biarlah semua kita jemaat Tuhan tempat ini, kita bawa anak ini dan kita memberkati mereka. Katakan amin. Mari saya jemput saudara jemaat untuk saudara bangkit berdiri. Dan sebelum kita berdoa, saya akan bertanya kepada kedua orang tua Chelsea Nora Gracia. Jika ia katakan ya, sebab Tuhan kehendaki agar supaya sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, kelak membesarkan anak-anak ini dan berkomitmen berjanji bersama-sama sebagai orang tua. Apakah saudara berjanji untuk membesarkan Chelsea Nora Gracia dalam nasihat dan takut akan Tuhan? Apakah saudara berjanji sejak dari dini memimpin anak ini untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya? Dan sebagai orang tua, apakah saudara berjanji untuk memberikan teladan yang baik dan benar terhadap pertumbuhan anak ini? Jika ya, katakan ya dan amin. Ya. Puji Tuhan. Naikkan pujian ini. Mari arahkan tangan saudara bagi keluarga ini. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ya Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami Tuhan kepada keluarga ini, kepada anak kekasih kami Richard Hendrickson dan juga Vero. Sebagai Bapa, sebagai Ibu atas putri mereka Chelsea Nora Gracia, membawa anak ini ke dalam tangan Tuhan, dan melalui hamba-Mu yang Kau percayakan atas gereja ini Tuhan. Dan kami akan berdoa bersama-sama, dan kami akan serahkan ke dalam tangan Tuhan anak ini. Terima kasih Tuhan. Oralaba shandaralaba. Yes. Ya. Oh yes. Yes. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang persatukan Vero, Richard dan Vero di dalam ikatan nikah yang kudus. Dan juga Tuhan yang telah membuktikan kasih-Mu yang berlimpah bagi keluarga ini. Atas kelahiran putri yang dikasihi Chelsea Nora Gracia. Dan sebagai ungkapan syukur mereka, sebab mereka tahu tanpa Tuhan tidak akan dapat dan mampu membawa anak ini. Itu sebabnya mereka membawa anak ini, Chelsea Nora Gracia, ke dalam tangan Tuhan. Dan siang hari ini, hamba-Mu akan melepaskan berkat, hadirat kuasa kemuliaan Tuhan. Chelsea Nora Gracia, Engkau adalah milik Tuhan. Engkau berasal daripada Tuhan. Engkau adalah kepunyaan Tuhan. Dan mulai dari saat ini, Engkau ada di dalam perlindungan, adalah penyertaan, ada di dalam kekuasaan Tuhan. Engkau akan bertumbuh sehat dan sempurna, menjadi anak kesukaan Tuhan, anak yang patuh hormat pada orang tua, anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab itu saat ini, aku serahkan Engkau di
di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, Engkau ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini dan ke depan, Engkau bertumbuh sehat dan sempurna di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang perkasa, yang luar biasa. Memberkati Engkau pagi hari, memberkati Engkau siang hari, memberkati Engkau di malam hari, memberkati keluar masukmu, pertumbuhanmu, segala keperluanmu. Tuhan Allah yang mencukupkan dan menyediakan, bertumbuh sehat dan sempurna di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan ayah yang dikasihi, Richard Hendrickson, dan juga Vero sebagai ibu yang dikasihi Tuhan. Keluarga yang boleh terus mengasihi Tuhan, keluarga yang boleh terus melayani Tuhan, keluarga yang terus tahu mengucap syukur kepada Tuhan, keluarga yang terus berkarya bagi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga ini terus hidup di dalam kasih Kristus, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang memberi, kasih yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan syukur hormat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dan saat ini juga keluarga ini dan Chelsea Nora Gracia dan telah menerima sertifikat, yaitu sebagai bukti bahwa dia telah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan, haleluya. God bless. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Silakan bacakan firman. Syukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku, Silakan duduk kembali. Salam. Tentunya di ibadah kedua ini kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Pertama, kami atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat GBWKP Aston mengucapkan selamat kepada kedua keluarga besar atas telah selesainya sakramen prosesi penyerahan anak siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Hari Selasa jam 11 siang kita ada menara doa terobosan, masih melalui aplikasi Zoom. Dan hari Rabu ada menara doa pukul 19 atau jam 7 malam tetap melalui aplikasi Zoom. Infokul, sehubungan untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru, maka kegiatanku sementara dinonaktifkan, ya, mulai Kamis atau Jumat besok, maka itu minggu keempat bulan Desember atau tanggal 22 Desember 2022. Dan aktif kembali pada hari Kamis atau Jumat minggu kedua bulan Januari 2023. Dan himbau untuk semua gembalaku tetap aktif. Ya, tetap aktif artinya berfellowship dengan anggota kulnya satu dengan yang lain. Bukan berarti kul tidak aktif maka kita juga tidak aktif. Jadi kita aktif berkunjung satu dengan yang lain. Rencanakan untuk 2023
pikul kita mau dibawa kemana. Amin. Ya, hari Sabtu kita tetap ada doa fajar jam 5 pagi tetap melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu perhatikan tanggal 25 Desember kita ada perayaan Natal di tempat ini yaitu pukul 4 sore. Ibadah hanya 1 kali. Ya. Ingat pesan tadi pendeta Bapak Edi Wagino, bawalah keluarga kita bersama-sama datang ke GBI BKP Aston. Ya, BKP kalau saudara tahu arti singkatan BKP itu luar biasa. Bukan lagi Bumi Kranji Plaza. GBI berkat kelimpahan dan pemulihan. Amin. Jadi ingat-ingat, ke gerejaku BKP loh. Artinya apa? B-nya berkat, K-nya kelimpahan, ya, P-nya pemulihan. Ya, diberkati berlimpah-limpah. Kita dipulihkan dari serupa segambar dengan Kristus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat PKP Aston. Haleluya. Ini saya aja yang ngomong gitu ya. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa kelas Natal kita, puji Tuhan, ya terutama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengerja dan pelayan Tuhan, bahkan semua jemaat yang ikut ambil bagian untuk menabur kegiatan Natal kita, ya. Kas Natal kita mencapai 15.075.000 rupiah, ya. Tepuk tangan buat panitia Natal yang tidak henti-hentinya dan bendahara yang tidak bosan-bosannya untuk menginformasikan tentang kas Natal. Masihkah ada kesempatan? Masih 1 minggu ke depan. Ya, kita masih perlu. Kalau memang ada saudara kasih dalam Natal yang merindu untuk memberkati, silakan. Ada transfer melalui bendahara Natal kita. Amin. Ya, demikianlah informasi kegiatan kita. Mari saya undang Bangkut berdiri. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal pertengahan kami rasakan ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami juga akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan di tempat itu Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, Bapa Kau kuduskan dan sucikan. Baik perpuluhan, persembahan diakonia, baik persembahan umum, baik misi, terlebih Tuhan Yesus untuk persembahan Natal. Berkati setiap kami berlimpah-limpah dan kuduskan dan sucikan, agar setiap apa yang kami berikan tidak kembali dengan sia-sia dan menjadi berkat bagi gereja-Mu, bahkan banyak bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap menabur dengan sukacita karena kami tahu taburan kami juga akan menuai dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu. Katakan kepada Dia, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga, suami, istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang dan pekerjaanmu. Diperluas oleh Tuhan dan dibawa naik oleh Tuhan. Memasuki tahun 2023, Tuhan pelihara hidupmu, Tuhan sertai hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa
jauhkanmu dari segala petaka marabai sakit penyakit. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput ketidaknawan dan merintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin.